Sofyan Atsauri Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan video kali ini saya akan menceritakan lagi teman-teman ya, pengalaman saya ya. Ini kejadiannya sekitar di bawah tahun 2000 ya, tahun 98 atau 99. Waktu itu saya masih kecil ya, masih ikut-ikut lah dakwah ini sama kakek saya. Nah, waktu itu kita lagi mau keluar ke satu daerah teman-teman, satu tempat. Maka di tempat itu waktu itu kita jalan kaki. Ingat saya ya, kita jalan kaki. Dan ini kisah sebenarnya sering saya ceritakan sama teman-teman dalam bayan-bayan untuk sebagai kalbuzari ya, tentang keajaiban dahsyatnya kerja dakwah ini. Jadi waktu itu kita jalan kaki, kemudian masuk ke satu masjid ya, satu tempat. Maka di pintu gerbang masjid itu jamaah dihadang oleh seseorang, satu orang saja, pemukanya di sana, dihadang ini. Dia bilang, kalian mau kemana? Kami ingin masjid, gitu kan, ingin itikaf di masjid ini. Tidak boleh katanya. Terus kita bilang, kami sudah minta izin gitu. Di orang tua di sini, dan kita kemarin juga mau ke rumah Pelungguh gitu, ke rumah bapak itu, tapi tidak ketemu gitu. Dia bilang tidak boleh. Dia bilang kami di sini tidak butuh katanya. Tidak butuh kalian, tidak butuh di dakwah-dakwah pokok macam, dia bilang. Kami tidak butuh ceramah-ceramah, tidak butuh jamaah tabligh, tidak butuh macam, dia bilang gitu. Kalian cari aja tempat lain. Lalu kami bilang cuman semalam saja kan. Cuman semalam saja kata kami gitu kan. Biar kami bisa istirahat atau bisa ini untuk melanjutkan perjalanan itu. Tapi dia bilang tidak boleh. Tetap saja ngotot orang itu bilang tidak boleh. Di sini udah orang taat-taat. Ini orang sudah ahli masjid, ahli ibadah. Macam dia bilang pokoknya. Dan lama waktu itu. Kita lama ngobrol, lama minta gitu. Sampai kita minta untuk istirahat sebentar saja untuk sholat saja nggak boleh. Pokok ngadang bahasa Sasak tuh. Kita dihadang tuh, bahasa Sasak tuh ngadang gitu. Pokok dia ngempeng gitu kan, dia ngadang gitu. Kita dihadang di gerbang masjid itu. Tidak boleh katanya, sambil dia pegang gerbang itu begini, pegang gerbang masjid itu nggak boleh. Ya, dengan berat hati sambil berdoa hidayah kepada Allah, jamaah cari masjid lain. Ya, kami cari masjid lain dan alhamdulillah kita dapat di satu musola ya. Waktu itu musola di sana. Kita di itikaf atau keluar dari tempat itu. Maka tak lama dari kejadian itu, orang yang ngusir itu, yang hadang kita itu sakit. Dan sakitnya itu masya Allah, tubuhnya ini busuk, cuman mukanya saja yang utuh. Pokok ulet sudah, pokok busuk, penuh dengan ulet semua. Allah. Dan waktu itu ada orang di tempat itu, di kampung itu, menceritakan tentang kejadian itu. Dan
kami meminta atau menyuruh mereka itu untuk silaturahim gitu, silaturahim ya, karena ada ahbab di tempat itu, silaturahim baik-baik lah, saling maaf-maafkan gitu kan. Tapi ada yang ngotot, biarin saja, biar itulah azab dari Allah macam. Tapi teman-teman bilang waktu itu datang saja seorang dai ya, tidak seperti itu. Rasulullah SAW dihina, dicaci maki, tetap doa hidayah. Maka alhamdulillah orang tempatan ya, artinya ahbab di tempat itu datang silaturahim dan saling meminta maaf, dan orang itu pun mengakui kesalahannya dan minta maaf kepada jamaah. Dan alhamdulillah ya, padahal itu sebelum jamaah datang silaturahim itu hampir bulanan lah penyakit itu. Banyak dia ke dokter, ke tabib, ke apa nggak sembuh. Nah, biasalah dibilang disihir atau apalah kan. Walau alam juga kan ini cuma cerita, kita ceritakan bahwa apa namanya, semua kebenarannya itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini kejadian-kejadian yang apa aneh saja ya. Kemudian setelah itu jamaah orang tempatan datang ke sana silaturahim, dan dia mengakui kesalahan, minta maaf dan nitip salam untuk minta maaf ke kita, dan alhamdulillah biiznillah sembuh, sehat. Dan ada kabar, dikasih kabar kita sama orang tempatan bahwa orang itu khair sampai saat ini, khair di dalam kerja dakwahnya. Beliau masya Allah mendukung betul, bahkan kalau datang jamaah itu jamaah disuruh ngisi atau bayan, kan disuruh kalau jamaah datang waktu hari Jumat disuruh khutbah. Masya Allah khair betul sama jamaah. Itu kata orang tempatan sebab kejadian itu. Dan alhamdulillah di tempat itu pun terbuka, dengan sebab itu banyak tashkilan, banyak orang yang mengambil kerja dakwah ini asbab kejadian itu. Ini kejadian atau cerita teman-teman ya, yang saya alami sendiri, yang saya saksikan sendiri tentang keajaiban di dalam kerja dakwah ini, pertolongan Allah, nusratullah. Moga-moga ini menjadi iktibar ya, pelajaran bagi kita semua, bahwa jangan sampai kita membenci kebaikan, apalagi menghalangi, menentang, mengusir daripada orang buat kebaikan. Dan juga ini menjadi jazbah, semangat bagi kita untuk semakin semangat lagi dalam dakwah. Sampai di sini, subhanallah bihamdihi, subhanakallah bika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sufyan Ats-Tsauri